Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Semoga puasanya itu masih pada lancar dan semangat ya teman-teman. Share lagi kegiatan hari ini dimulai dari jemur-jemur, spray dan juga pakaian ya teman-teman. Walaupun nggak pagi-pagi amat ya teman-teman jemurnya nggak apa-apa, karena alhamdulillah hari ini cuacanya itu cerah banget. Yang mudah-mudahan cuacanya itu nggak ngeprank ya teman-teman. Nah teman-teman, ini saya itu cuci spray yang kemarin saya ganti, dan ini baru saya cuci ya teman-teman 1 hari sesudah diganti, karena kemarin ini saya nyuci pakaian banyak banget ya teman-teman. Alhasil spraynya ini saya tunda dulu, tapi nggak apa-apa karena cuacanya itu cerah. Yang pasti alhamdulillah pasti langsung kering ya teman-teman, insya Allah. Hampir setiap hari saya nyuci ya teman-teman, dikarenakan kalau tidak mencuci 1 hari saja, itu yang pastinya pakaian kotor itu menumpuk banget ya teman-teman. Apalagi saya itu punya bocil yang masih seusianya itu masih aktif-aktifnya, jadi kalau kotor sedikit itu langsung ganti. Dan mohon maaf ya teman-teman apabila pencahayaannya itu terang banget, dan itu hasil dari cahaya matahari sendiri ya teman-teman. Karena tadi pas nge-record itu biasa-biasa aja, dan saya itu nggak selalu ngelihat kamera ya teman-teman. Kalau dipotong pun sayang juga, karena ya lumayan masih bagus dan masih bisa enak dilihat. Mudah-mudahan tidak mengganggu penglihatan teman-teman semua ya. Cuaca hari ini cukup cerah banget ya teman-teman, jadi menambah semangat dalam beraktivitas untuk mengerjakan pekerjaan di rumah. Nah teman-teman, dilanjut lagi, ini saya langsung ke dapur untuk bersih-bersih dapur dulu ya teman-teman, dikarenakan tadi itu sama sekali belum dibersihkan. Dan untuk membersihkannya ini saya mulai dari yang atas dulu ya teman-teman, sebelum menyapukan lantainya. Ini saya tuh lap-lap rak piring, kulkas, meja kompor, dan juga kompor-kompornya ya pokoknya ya teman-teman. Dan ini untuk mengelap-ngelap seperti ini saya lakukan setiap hari ya teman-teman, hampir setiap pagi. Pokoknya kalau tidak dilap 1 hari saja, seperti saya itu ada keperluan dan saya tidak bisa melanjutkan bersih-bersih, rasanya itu berantakan banget ya teman-teman dapur saya itu. Jadi bikin mood saya hilang ya teman-teman. Dapur saya ini memang sempit, kecil, tapi kalau tidak dirawat yang pastinya itu makin sumpek ya teman-teman. Tak terkecuali walaupun sempit, walaupun kecil dapurnya itu, kalau terurus saya itu akan nyaman dan akan betah ya teman-teman untuk beraktivitas, berkreasi, memasak di dapur. Setelah bagian atasnya itu bersih, ini saya lanjut untuk menyapukan lantainya ya teman-teman. Dan ini lantainya itu saya sapukan juga karena ngeres-ngeres gitu kalau tidak disapukan sama sekali. Yang namanya pergantian hari pasti keesokannya itu ada aja ya teman-teman debu-debu yang berada di lantai dapur atau lantai rumah. Walaupun kita itu sudah sapukan atau dibersihkan setiap harinya. Pokoknya nggak awet kayak formalin ya teman-teman kalau membersihkan rumah itu. Nah ini pas saya lihat di kolong wastafel itu ada genangan air, dan ternyata ada kebocoran dari keran pencuci piring ya teman-teman. Nah putra saya pun langsung datang, katanya nanya ada apa, dan saya bilang ini ada kebocoran air dari keran wastafel. Nah setelah bersih-bersih dapur, ini saya lanjut untuk membereskan kamar putra saya ya teman-teman. Karena tadi itu putra saya masih tidur, jadi saya nggak bangunin dulu ya teman-teman, karena kasihan juga dia juga itu lagi puasa, dan setelah sholat subuh dia itu langsung tidur lagi. Dan dia itu ada di rumah ya teman-teman, kebetulan dia itu lagi libur sekolah karena ada rapat di sekolahnya teman-teman. Tapi besok sih insya Allah masuk sekolah lagi. Ngelihat kamar yang berantakan, hawanya itu bagaimana ya teman-teman, rasanya itu mumet banget di kepala, moodnya juga hilang ya teman-teman setelah melihat
tempat-tempat yang berantakan. Jadi saya itu orangnya gergetanan ya teman-teman, kalau lihat yang berantakan kayak gitu hawanya itu pengen beresin terus ya teman-teman. Kalau ada tenaga mah ya teman-teman, kayak robot, mungkin gak ada berhentinya kali ya teman-teman seharian itu beres-beres. Tapi saya kan manusia ya teman-teman, ada lelahnya juga. Walau hati keinginan itu besar, pengen ini pengen itu, tapi apalah daya, tenaga kita itu sudah habis ya teman-teman. Jadi kita juga butuh istirahat. Nah teman-teman, ini lanjut lagi beresin piring yang sudah ditiriskan di penirisan piring untuk disimpan di baskom ya teman-teman. Dan nanti saya mau bereskan. Dan untuk piring-piringnya tidak langsung saya bereskan dahulu ya teman-teman, karena saya mau mengepel dulu lantai dapurnya, karena tadi itu belum sempat sama sekali dipel ya teman-teman. Dan ini saya mau pel dulu biar nanti itu bersih semua ya. Dan kalau sudah bersih semua itu rasanya hati tenang ya teman-teman. Ngepel dapur pun sudah selesai ya teman-teman. Sambil nunggu kering, ini saya lanjut untuk mencuci piring dulu ya teman-teman. Ini cucian piring sehabis sahur dan juga berbuka puasa ya teman-teman. Jadi untuk mencuci piring itu saya itu nggak punya jadwal 2 kali dalam sehari atau 3 kali dalam sehari, enggak ya teman-teman. Saya itu mencuci piring hanya 1 kali sehari, dikarenakan apa? Saya itu punya pekerjaan yang lain ya teman-teman. Seperti yang saya bilang kemarin, saya itu punya orderan membuat toples hias ya teman-teman. Jadi saya itu benar-benar bagi-bagi waktunya dalam pekerjaan rumah dan juga orderan saya. Dan di video kali ini benar-benar spesial ya teman-teman. Spesialnya apa? Ini kegiatan saya dari pagi, benar-benar pagi ya teman-teman. Dari beres-beres rumah, beres-beres rumahnya enggak ya, enggak di-record. Dari jemur pakaian, pokoknya dari pagi sampai sore ya teman-teman. Sampai saya itu menyiapkan masakan untuk berbuka. Pokoknya full ya teman-teman di video kali ini. Kegiatan saya itu dari pagi hari sampai sore hari. Mudah-mudahan sih teman-teman semua tetap menikmati kegiatan saya di video sederhana ini ya, dan bisa menginspirasi, yang pastinya itu bisa menghibur. Untuk mencuci piring sudah selesai ya teman-teman. Dilanjut lagi membersihkan wastafelnya biar tetap bersih. Dan ini tadi pas mencuci piring itu saya langsung aja belanja ke Mamang Sayur ya teman-teman. Dan untuk tukang sayurnya itu saya nggak perlu nyari-nyari, dikarenakan si Mamang Sayur itu nyamperin ya teman-teman ke rumah saya, karena dagang sayurnya itu pakai motor. Kalau ada tukang sayur nyamperin enak juga ya teman-teman. Jadi kita itu nggak perlu bepergian atau nyari-nyari si Mamang Sayur, karena langsung ada ya teman-teman. Dan di si Mamang Sayur ini belanjaannya itu cukup komplit untuk sayuran, lauk pauk, dan juga ikan asin seperti sambal atau gimana-gimana, pokoknya komplit banget ya teman-teman. Walaupun si Mamang Sayurnya itu kayak nggak ada apa-apa, padahal kalau dideketin mah jualannya itu pepek banget ya teman-teman, banyak banget. Dan saya hanya beli kangkung, jagung, ceker ayam, dan juga tadi apa ya, lupa ya sudah ya teman-teman. Dan ini saya langsung aja simpan dulu di kulkas, dan saya mau lanjut aja untuk membersihkan cekernya ya teman-teman. Dan cekernya langsung saya bersihkan biar nggak bau ya teman-teman nanti pas mau dimasak, karena nggak buat besok juga sih, karena ini itu menu untuk masakan berbuka puasa nanti ya teman-teman. Saya mau tanya nih teman-teman, gimana nih teman-teman semua itu bosen gak sih ngelihat video saya yang isinya itu hanya itu aja ya, seputaran ibu rumah tangga ya teman-teman. Karena saya memang vlog seorang ibu rumah tangga yang kegiatannya cuma nyapu, ngepel, lipat pakaian, jemur baju, masak, ya pastinya sehari-harinya gitu-gitu lagi ya teman-teman. Tapi mudah-mudahan walaupun kegiatannya itu aja, teman-teman semua itu nggak bosan dengan video sederhana saya ini. Dan yang pastinya itu mudah-mudahan ya teman-teman ada penonton baru yang lebih banyak lagi untuk menonton video sederhana saya ini. Dan untuk ceker ayamnya ini sudah bersih ya teman-teman. Saya lanjut untuk membereskan piring-piring yang tadi saya ambil dari penirisan piring ya teman-teman. Dan sambil lihat-lihat kulkas, ini ada makanan yang gak bisa dimakan lagi ya teman-teman. Saya mau ambil juga dan nanti saya mau buang ke tempat sampah ya teman-teman. Perasaan untuk
belanja stok sayuran itu nggak pernah banyak-banyak ya teman-teman, hanya sedikit saja untuk di bulan puasa ini, tapi tetap selalu ada aja sisa makanan yang tersisa ya teman-teman, yang pastinya itu jadi mubazir ya teman-teman. Sambil beres-beres piring, saya mau nyapa teman-teman semuanya. Hai teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, terima kasih sebelumnya karena sudah menonton video sederhana saya dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga kepada kalian semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen-komen positif. Semoga kebaikan kalian semua itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat-lipat ganda. Amin, Allahumma amin. Nah teman-teman, dilanjut lagi di kegiatan sore hari yaitu memasak ya teman-teman. Dan ini saya itu lagi dibantuin putra saya untuk motong-motong daun kemangi ya teman-teman. Dan alhamdulillah dia itu sangat senang kalau saya minta bantuin untuk berolah di dapur ya teman-teman. Dan ini dia itu sangat bersemangat sekali dalam membantu ya teman-teman. Tapi sebelum saya nyuruh dia untuk motong-motong kemangi, ini saya itu contohin dulu ya teman-teman bagaimana cara memotongnya. Jadi dia itu paham ya teman-teman, sehingga potongannya itu sama persis dengan yang kita potong ya teman-teman. Dan ini dia itu langsung bersihin aja mejanya pakai lap ya teman-teman. Dan alhamdulillah dia itu bisa, katanya ini dia mau cuci sekalian kemanginya ya teman-teman. Dan ini saya juga lagi ngulek bumbu untuk cekernya. Dan ini untuk lapnya saya halangin stiker ya teman-teman, mohon maaf karena sangat mengganggu pemandangan walaupun lapnya itu lap bersih. Nah dilanjut lagi, ini saya manasin minyak untuk menumis bumbu yang saya ulek ya teman-teman. Dan di sini tuh saya lagi nyari-nyari kemangi yang putra saya cuci ya teman-teman, tapi ternyata kemangi yang dia cuci itu disimpan di wastafel. Nah ini langsung saja saya tumis bumbunya karena minyaknya sudah panas ya teman-teman. Dan ini untuk bawangnya saya itu sebelum diulek sudah digoreng dulu ya teman-teman, jadi sudah matang langsung. Dan ini nggak apa-apa, saya tumis dulu juga biar tambah wangi aja. Dan setelah wangi bumbunya, ini saya langsung aja masukin cekernya. Dan tak lupa saya juga tambahkan air ya teman-teman. Dan air yang saya pakai itu air sumur ya teman-teman, yang sudah disaring dan saya ambil ke dalam ember. Jadi untuk masak-masak itu airnya dari situ ya teman-teman. Jadi higienis, gak perlu khawatir dengan kesehatan atau kotor atau tidaknya. Sambil nunggu cekernya, ini sambil disambi-sambi saya motongin bawang merah dan bawang putih yang sudah dicuci putra saya ya teman-teman. Dan ini saya potongin dulu untuk menumis kangkung nanti. Dan ini saya lanjut untuk kasih bumbu cekernya. Saya kasih kaldu ayam dan sedikit gula pasir aja ya teman-teman. Dan tak lupa saya juga masukkan kemanginya. Biar enak aja ya teman-teman, tambah seger jadi nggak bau anyir. Setelah semua kemangi masuk, ini saya aduk-aduk dulu ya teman-teman biar tercampur dengan bumbunya. Dan nantinya itu saya mau tutup dengan turuk panci aja biar semuanya itu matang ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini tanpa menunggu lama, ceritanya itu cekernya itu sudah matang aja ya teman-teman. Kalau di video sih cepat, aslinya itu lama banget untuk memasaknya ya teman-teman. Dan ini langsung saja saya salin di piring. Masya Allah, mantep banget ya teman-teman. Dan ini saya lanjut untuk memasak yang kedua, yaitu tumis kangkung. Dan ini saya tumis bawang merah, bawang putih, cabai merah dan juga tomat ya teman-teman. Dan setelah semuanya harum, ini saya langsung aja masukkan kangkungnya. Dan tidak hanya kangkung, saya juga tambahkan jagung ya teman-teman, biar ada variasinya karena saya sangat suka dengan sayuran. Dan untuk bumbunya saya pakai kaldu ayam, merica bubuk dan juga terasi ya teman-teman, jangan lupa biar makin mantep. Dan saya juga tambahkan sedikit gula pasir. Dan untuk terasi sih opsional ya teman-teman, bisa pakai atau enggak. Dan ini untuk kangkung jagungnya itu sudah matang, saya langsung salin di piring dan saya lanjut untuk menggoreng kerupuk ya teman-teman. Karena ini permintaan putra saya, katanya, "Ma, itu kerupuk tinggal sedikit, tambahin dong biar banyak," katanya. Ya maklum ya teman-teman, putra saya kan lagi puasa, jadi hawanya itu ham-ham ya teman-teman, pengen segala banyak. Padahal mah kalau nanti pasti dimakan gak banyak-banyak amat ya teman-teman, sedikit juga dah itu sudah kenyang. Tapi gak apa-apa, demi menyenangkan hati putra saya, ya saya goreng kerupuknya sebanyak mungkin ya teman-teman, sampai 1 toples biar dia itu puas. Nanti kalau ada sisanya ya bisa buat sahur juga ya teman-teman, jadi tidak perlu menggoreng kerupuk lagi.
ini penggorengan kerupuk yang terakhir ya teman-teman, karena alhamdulillah toplesnya itu sudah hampir penuh. Dan ini menu sederhana saya hari ini. Saya lanjut untuk nyimpan wajannya dulu ya teman-teman. Dan ini menu berbuka puasa hari ini, yaitu ada ceker dan juga ada tumis kangkung dan juga kerupuk ya teman-teman. Walaupun sederhana tapi tetap disyukuri dengan apa yang kita punya untuk hari ini. Pokoknya alhamdulillah banget ya teman-teman. Dan untuk cekernya ini lumayan besar-besar banget ya teman-teman. Jadi pasti mantep banget pas dimakan, apalagi pakai kemangi yang nambah wangi ya teman-teman. Dan ini tumis kangkungnya pun saya pakai terasi karena biar wangi aja, tapi opsional sih bisa pakai atau enggak. Nah teman-teman, setelah memasak seperti biasa saya lanjut untuk membersihkan dapur ya teman-teman. Karena sehabis masak itu yang pastinya banyak banget cipratan minyak atau cipratan masakan yang keluar dari wajan ya teman-teman. Seperti kena ke dinding, kompor dan juga meja kompornya. Pokoknya sehabis masak wajib banget dibersihkan ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman hanya itu saja yang saya share di video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.